Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube ini dalam rangka melanjutkan kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1. Kali ini materi kita adalah ijtihad tarjih sebagai metode ijtihad Muhammadiyah. Manhaj tarjih secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Ini adalah sebuah istilah manhaj tarjih yang lebih dari sekedar cara mentarjih. Istilah tarjih sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir nampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat, atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima. Dengan demikian, tarjih merupakan salah satu tingkatan ijtihad dan merupakan ijtihad paling rendah. Dalam usul fikih, tingkat-tingkat ijtihad meliputi ijtihad mutlak dalam usul dan cabang, ijtihad dalam cabang, ijtihad dalam mazhab, dan ijtihad tarjih. Dalam lingkungan Muhammadiyah, pengertian tarjih ini telah mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam disiplin usul fikih. Dalam Muhammadiyah, dengan tarjih tidak hanya diartikan sebagai sekedar menguatkan suatu pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata ijtihad itu sendiri. Dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespons realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandangan agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Oleh karena itu, bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Kondisi ini bisa kita lihat dalam berbagai produk tarjih, seperti putusan tentang etika politik dan etika bisnis yang diputuskan pada putusan tarjih tahun 2003. Masalah-masalah perempuan seperti dalam Adabul Mar'ah fil Islam yang diputuskan dalam putusan tarjih tahun 1976, termasuk tentang fatwa tentang Facebook yang sudah dibuat majelis tarjih,
dan tajdid, dan akan segera dimuat, ya, dan sudah dimuat dalam Syuara Muhammadiyah. Jadi tarjih tidak hanya sekedar menguatkan salah satu pendapat yang ada. Jadi jelas bahwa tarjih tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan berdasarkan kepada asas-asas dan prinsip tertentu. Nah, kumpulan prinsip-prinsip dan metode yang melandasi kegiatan tarjih inilah yang dinamakan manhaj tarjih atau metodologi tarjih. Ini diambil berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Samsul Anwar yang disampaikan pada acara pelatihan kader tarjih tingkat nasional, ya, tanggal 26 Safar 1433 Hijriah, ya, bertepatan dengan 20 Januari 2012 di Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi dapat dikatakan bahwa manhaj tarjih adalah pedoman beristimbat yang digunakan oleh para ulama di kalangan Muhammadiyah. Manhaj tarjih disusun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman para ulama dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara dan sebagai suatu pedoman. Selama penyusunan dan pengembangan, manhaj tarjih mengalami dinamika. Secara singkat, ya, dapat disebut ada dua model manhaj tarjih, yakni manhaj tarjih Kiai Ahmad Azhar Bashir dan Prof. Asmuni Abdurrahman, yaitu metode bayani, kias, dan istislahi. Dan manhaj tarjih Prof. Amin Abdullah dan Prof. Samsul Anwar yang sekarang ini yaitu metode bayani, burhani, dan irfani. Demikian, ya, kuliah kita tentang mengenal metode ijtihad dalam Muhammadiyah dengan menggunakan manhaj tarjih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.